Bro, lihat deh di seberang sana. Ada pengemis, padahal badannya masih sehat. Oh iya, di seberang sana ada pengemis. Lihat deh pengemisnya, badannya masih sehat. Masa badan masih sehat nggak mau kerja, malah ngemis. Kan bisa aja dia cari kerja yang lain. Udah nggak apa-apa, mungkin itu kelihatan aja yang kita lihat sehat, tapi kan nggak tahu aslinya sehat atau tidak. Tapi kan bro, kita yang dia mintain uangnya itu harus kerja capek-capek. Berangkat pagi, pulang sore. Dia datang dengan seenaknya, main minta-minta uang kita aja. Udah ya, tidak boleh begitu. Seharusnya kita tetap harus membantunya. Mungkin dia membutuhkan, sebagaimana kisah Rasulullah SAW kepada pengemis buta pada zaman Rasul. Memang sikap Rasulullah bagaimana kepada pengemis buta itu pada zamannya? Pada zaman Rasulullah SAW dikisahkan di kota Madinah hiduplah seorang pengemis Yahudi yang buta. Pengemis itu biasanya duduk di ujung pasar. Ia sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Tak henti-henti ia mencaci sang nabi dan mempengaruhi orang-orang berlalu lalang di sekitarnya hanya untuk membenci Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari pengemis itu menyerukan aksinya kepada para pengunjung pasar. Ia mengatakan bahwa, "Wahai saudara-saudaraku, berhati-hatilah dengan Muhammad. Ia pembohong besar dan tukang sihir," ucap pengemis buta itu pada pengunjung pasar di suatu hari. Suatu pagi, Nabi Muhammad SAW mendatangi pengemis itu dan membawakan buah-buahan. Nabi Muhammad SAW menyuapi pengemis itu dengan penuh perhatian, kelembutan, serta dengan hati yang damai. Karena pengemis buta tersebut tidak mengetahui bahwa orang yang menyuapinya adalah Nabi Muhammad SAW. Ia selalu menghina, mencaci maki setiap Nabi Muhammad SAW memberi makan atau menyuapinya. Dengan sabarnya Nabi Muhammad SAW menanggapi ujian dari perkataan pengemis tersebut. Suatu hari Nabi Muhammad SAW wafat. Lalu orang-orang sekitarnya, sahabatnya bertajiah dan mendoakan Nabi Muhammad SAW. Suatu hari sepeninggal Nabi Muhammad SAW, ada salah satu sahabat Nabi, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Ia mengunjungi rumah Aisyah. Aisyah adalah putri Abu Bakar As-Siddiq yang istrinya Nabi Muhammad SAW. Lalu Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Wahai anakku, apakah ada sunnah Nabi Muhammad SAW yang belum aku kerjakan?" Lalu Aisyah menjawab, "Wahai ayahku, semua sunnah Nabi Muhammad SAW telah engkau kerjakan. Namun ada satu lagi sunnah Nabi Muhammad SAW yang belum ayah kerjakan." Mendengar jawaban dari Aisyah, Abu Bakar ini bertanya lagi kepada Aisyah, "Wahai anakku, apa sunnah Nabi Muhammad SAW yang belum aku kerjakan?" Lalu Aisyah menjawab, "Setiap pagi Rasulullah SAW selalu pergi ke pasar dan membawa makanan dan buah-buahan yang diberikan untuk seorang pengemis Yahudi buta. Ia berada di ujung pasar." Lalu mendengar jawaban Aisyah, Abu Bakar keesokan harinya pergi ke pasar Madinah.
dengan membawa makan makanan dan buah-buahan. Setibanya di pasar, Abu Bakar mencari pengemis buta tersebut dan akhirnya Abu Bakar berhasil menemukannya. Lalu Abu Bakar memberikan makanan dan buah-buahan serta menyuapi pengemis buta tersebut. Tiba-tiba pada saat Abu Bakar menyuapinya, pengemis buta tersebut marah kepada Abu Bakar dengan berkata, "Siapa kamu ini?" Lalu dijawab oleh Abu Bakar, "Aku adalah orang yang menyuapimu setiap hari." Dijawab kembali oleh pengemis tersebut, "Tidaklah mungkin orang yang setiap hari menyuapiku ini orang yang sangat lemah lembut. Bahkan setiap ia datang, ia selalu menegurku atau menanyakan kesehatan aku." Abu Bakar pada saat itu terdiam. Apa yang dikatakan oleh pengemis buta tersebut membayangkan betapa mulianya Nabi Muhammad SAW dengan ikhlas memberi makanan atau buah-buahan kepada orang yang membencinya. Lalu Abu Bakar berkata kepada pengemis itu, "Memang bukan akulah orang yang biasa menyuapimu, karena beliau telah meninggal dunia. Tahukah kamu siapa beliau? Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Mendengar jawaban Abu Bakar, pengemis tersebut sangat terkejut, sangat kaget apa yang Abu Bakar katakan. Lalu ia berkata kepada Abu Bakar, "Benarkah ceritamu ini? Selama ini berarti aku telah menghina dan memfitnah orang yang tidak pernah menyakitiku. Sungguh mulia Nabi Muhammad SAW. Setiap pagi ia menyuapiku makan makanan serta buah-buahan yang sangat lembut, yang sangat perhatian terhadapku. Tetapi akulah orang yang membenci dia karena sifat dia." Mendengar jawaban itu, Abu Bakar terkaget-kaget karena pengemis yang sering Nabi Muhammad SAW memberi makan ternyata membencinya. Setelah mengetahui betapa Nabi Muhammad SAW sangat mengasihi pengemis Yahudi tersebut, akhirnya pengemis tersebut masuk Islam dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, Masya Allah banget ya cerita dari Rasulullah tah. Jadi tersentuh hati saya. Terima kasih ya sudah memberikan cerita tersebut kepada saya. Saya jadi tahu bagaimana baiknya Rasulullah kepada seorang pengemis. Padahal pengemis itu orang yang mencaci maki dirinya. Nah, begitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bersedekah itu banyak manfaatnya dan keutamaan. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 18 yang berbunyi, "Sesungguhnya orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pahalanya bagi mereka yang mengeluarkan harta tersebut." Oh, seperti itu ya manfaat dari bersedekah. Kalau kayak gitu saya juga mau bersedekah deh. Semoga saya juga nanti dapat manfaat seperti apa yang kamu sebutkan ya. Nah, iya, selain banyak manfaat atau keutamaan dalam memberi, banyak pesan moral di dalam kisah tersebut. Iya, jadi cerita Nabi Muhammad SAW yang dengan ikhlas menyuapi pengemis Yahudi buta ini
mengandung banyak pesan moral yang sangat mendalam. Keikhlasan dalam berbuat baik. Nabi Muhammad SAW menyuapi pengemis itu setiap hari dengan penuh kasih sayang. Meskipun pengemis tersebut selalu menghina, menfitnah, serta membencinya, tetapi Nabi Muhammad SAW dengan kesabaran menghadapinya. Tidak ada satupun perkataan dari pengemis buta tersebut yang membuat sosok Nabi Muhammad SAW membenci balik atau memarahi pengemis tersebut. Toleransi dan cinta tanpa batas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak berpandang bulu atau tidak berpandang keyakinan. Pengemis itu adalah seorang Yahudi, tetapi Nabi Muhammad SAW memperlakukan dengan kasih sayang, dengan kasih tulus, serta keikhlasan dan kesabaran beliau menghadapi Yahudi buta tersebut. Kekuatan kebaikan dalam mengubah hati pengemis buta tersebut pada akhirnya kembali tulus dan ikhlas dari Nabi Muhammad SAW menyentuh hati pengemis tersebut untuk memeluk Islam karena ajaran Nabi Muhammad SAW, karena sifat Nabi Muhammad SAW yang memiliki kekuatan rasa penuh kasih sayang serta perhatian, kelemah lembutan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Pesan moral utama dari cerita ini bahwa kebaikan, keikhlasan, dan kesabaran adalah sifat-sifat mulia yang harus kita teladani. Dengan menebarkan kebaikan tanpa memandang balasan atau penghargaan, kita bisa mengubah dunia menjadi lebih baik tanpa adanya membenci dan memfitnah.